Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Materi, di mana kita masih membahas materi polinomial atau suku banyak, di mana di bagian kelima ini kita akan fokus ke dalam salah satu subtopik di dalam suku banyak. Apa itu? Yaitu tentang pembagian pada suku banyak, gitu ya. Nah, berbeda dengan di awal kita sudah membahas terkait dengan penjumlahan, kemudian pengurangan dan juga perkalian. Nah, di pembagian ini dia dapat proporsi paling banyak karena nanti di beberapa kasus di dalam polinomial dia akan melibatkan pembagian suku banyak ini. Nah, apa saja yang bisa ditanyakan? Yang biasanya ditanyakan dalam pembagian polinomial atau pembagian suku banyak, itu yang pertama adalah bisa ditanyakan hasil baginya, kemudian bisa ditanyakan itu adalah sisa baginya. Nah, tapi kita akan coba mengingat terlebih dahulu apa itu sisa bagi, kemudian apa itu hasil bagi gitu ya. Apa itu pembagi. Oke. Di sini saya akan coba contohkan terlebih dahulu. Ketika misalkan kita ada 15 nih dibagi dengan 6 gitu ya. Nah, berapa 15 dibagi dengan 6 ini? 15 kalau dibagi 6 kan dia adalah 2. 2 kali 6 itu adalah 12 dan ini kita kurangi dia menjadi 3. Nah, di sini ada beberapa istilah yang harus kita ingat. Yang pertama, untuk 15-nya sendiri. Nah, 15 ini dia dinamakan adalah bilangan yang dibagi. Ya, ini adalah yang dibagi. Kemudian kalau 6 ya dia tentunya adalah si pembaginya. Ya, ini adalah pembaginya. Pembagi. Kemudian kalau 2 dia adalah hasilnya. Ya, ini hasil bagi. Kemudian kalau 3 ya dia adalah si ini ya. Si sisa bagi. Sisanya. Sehingga kalau bentuk ini kita tuliskan, dia sebetulnya bahwa 15 itu dia merupakan ya hasil perkalian antara 6 dikalikan dengan 2 ditambahkan dengan sisa. Atau kalau secara deskripsi kita tuliskan bahwa yang dibagi ya bilangan yang dibagi itu dia sama dengan pembagi ya karena 6 itu pembagi, kemudian dikalikan dengan 2 itu adalah hasil bagi, kemudian setelah itu ditambah dengan sisa bagi. Nah, ini adalah bentuk umumnya ya. Atau kalau kita misalkan yang dibagi ini nantinya itu berupa fungsi berderajat n gitu ya, fungsi fx kayak gitu, maka ini fx, fungsi yang dibagi fx, kemudian fungsi pembaginya kita misalkan dengan px, berarti px dikalikan, kemudian fungsi hasil baginya adalah hx, ditambah dengan sisanya adalah sx. Nah, ini ya. Nah, kemudian coba kita akan contohkan sekarang. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misal kita memiliki ya, ada suatu fungsi fx gitu ya. Fx misalkan dia adalah x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat min 5x ditambah dengan 1 ya. Kemudian misalkan jika fx ya dibagi dengan misal x plus 1, maka tentukanlah hasil dan sisa pembagiannya. Maka ya hasil dan sisanya itu berapa? Hasil dan sisa. Nah, ini aja biar ringkas gitu ya. Sisanya berapa? Oke. Nah, ini kita bisa menggunakan cara pembagian bersusun tadi ya, dimana kita bagi seperti biasa. Ini berarti kita tuliskan dulu fungsi yang akan kita baginya, yaitu x kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat
min 5x ditambah dengan 1. Nah, ini akan kita bagi dia dengan x plus 1. Kita bagi nih dengan x plus 1. Oke. Caranya bagaimana? Caranya gini. Jadi pangkat tertinggi di fungsi yang akan kita bagi dia dengan pangkat tertinggi dari pembaginya. Kalau kita perhatikan di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 3 nih. Kalau x pangkat 3 dibagi dengan x berapa? Oh, x pangkat 3 dibagikan dengan x itu adalah x pangkat 2. Ya. Maka yang pertama kita tuliskan di atas itu adalah x pangkat 2. Setelah itu kita kalikan x pangkat 2-nya dengan x plus 1. Sehingga menjadi ini x pangkat 2 kali x jadinya x pangkat 3. Kemudian x pangkat 2 kali 1 jadinya adalah x pangkat 2. Kemudian seperti biasa, ini kita kurangi. Ya, kita kurangi. Sehingga untuk x pangkat 3-nya dia habis gitu ya. Kemudian yang x kuadratnya 2x kuadrat dikurangi x kuadrat dia menjadi x kuadrat min 5x berarti dia tetap min 5x tambah dengan 1. Nah, sekarang sukunya beda. Kemudian sekarang x pangkat 2 dibagi dengan x. Berapa x pangkat 2 dibagi dengan x? Itu adalah x gitu ya. Berarti ditambah dengan x. Kemudian kalikan. Jadinya adalah x kuadrat. Kemudian x kali 1 jadinya adalah plus x. Kemudian kita kurangi kembali. Ya, ini dikurangi kembali. Kita kurangi sehingga untuk x kuadratnya dia 0. Min 5x dikurangi x jadinya adalah min 6x ditambah dengan 1. Kemudian min 6x dibagi dengan x jadinya adalah min 6. Kemudian kita kalikan. Min 6 kali x jadinya min 6x. Kemudian min 6 kali 1 jadinya min 6. Dan ini kita kurangi juga. Sehingga untuk x-nya dia menjadi 0, 1 dikurangi dengan min 6 itu adalah 7. Apakah 7 masih bisa dibagi oleh x plus 1? Tentunya tidak bisa. Maka dapat kita simpulkan bahwa ini adalah hasil baginya. Ya, ini hasil baginya. Kemudian 7 ini merupakan sisanya. Sisa bagi. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan gini. Bagaimana kalau fungsi yang akan kita bagi itu pangkatnya itu tidak berurutan? Maksudnya pangkatnya itu tidak berurutan bagaimana? Kalau kita perhatikan di contoh yang pertama, di sini pangkatnya itu berurutan. Ada x pangkat 3, kemudian x pangkat 2, kemudian di sini x pangkat 1, kemudian di sini kan x pangkat 0 sebetulnya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita contoh yang kedua. Misalkan kita punya fungsi fx, di mana fx itu adalah misal x pangkat 4 ya ditambah dengan 2x ditambah dengan 3. Nah, jika fx-nya itu dibagi misalkan dengan x kuadrat min 1, nah seperti biasa, maka hasil dan sisanya berapa? Kita singkat aja, hx dan sx-nya itu berapa? Hx itu adalah hasil, sx-nya itu adalah sisanya. Oke, jadi ini agak berbeda dengan tadi yang pertama. Kenapa agak berbeda? Karena ini kita lakukan untuk mempermudah kita di dalam pembagian bersusunnya. Dimana sekarang kita tuliskan aja pangkat tertingginya, x pangkat 4, kemudian, nah ini karena dia dari x pangkat 4 langsung ke x, artinya kan sebetulnya dari x pangkat 4 ke x itu harus ada x pangkat 3 dan harus ada x pangkat 2. Ya, maka kita tambahkan aja. Tambahkan dengan 0x pangkat 3 ditambah dengan 0x pangkat 2 ditambah dengan 2x ditambah dengan 3. Nah, ini fungsinya buat apa? Kita tambahkan dengan 0x pangkat 3 dan 0x pangkat 2 nanti untuk mempermudah kita di dalam perhitungannya. Oke. Nanti kita akan terlihat mudahnya itu di mana? Ketika kita menambahkan dengan koefisien ataupun variabel dari fungsi yang tidak diketahui. Nah, kita langsung coba bagi. Kita akan bagi, ini dibagi dengan x kuadrat min 1. Sama, kita bagi untuk pangkat tertingginya terlebih dahulu. Ini contoh nomor 2 ya. Jadi, x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 2 itu menjadi x pangkat 2. Kemudian kita kalikan. Ini menjadi x pangkat 4. Kemudian ini dikalikan ini menjadi
min X pangkat 2. Maka yang X pangkat 2 itu kita tuliskan di bawahnya X pangkat 2 juga. Berarti di sini. Ini X pangkat 2. Ya. Kemudian kita kurangi. Ini kita kurangi. Oke. Kita kurangi. X pangkat 4-nya 0. Ini karena 0X pangkat 3 berarti 0 juga. Berarti tinggal 0 dikurangi dengan min X pangkat 2 menjadi X pangkat 2. Ditambah dengan 2X ditambah dengan 3. Ya. Kemudian X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 ya dia adalah 1. Kita kalikan. 1 kali X pangkat 2 min 1 jadinya adalah X pangkat 2 dan min 1-nya dituliskan di sini. Kemudian kita kurangi kembali. Sehingga X pangkat 2-nya dia menjadi 0. Kemudian 2X-nya ya tetap 2X gitu ya. Kemudian 3 min 1 dia menjadi 4. Apakah 2X tambah 4 masih bisa dibagi dengan X kuadrat min 1? Tentunya dia tidak bisa. Karena pangkatnya dia lebih rendah dari si pembagi. Maka dapat kita simpulkan bahwa ini adalah hasil baginya. Kemudian ini adalah sisa baginya. Kemudian mungkin muncul pertanyaan. Apakah harus selalu kita tambahkan dengan koefisien dari variabel yang tidak diketahui? Tidak harus sebetulnya, tapi itu untuk mencegah kita dalam ketelitian kita dalam menghitung. Misalkan gini, kalau misalkan tidak diberikan pun tidak apa-apa, artinya kita langsung bisa membagi X pangkat 4 ditambah dengan 2X ditambah dengan 3. Nah, saya akan contohkan juga yang ini berarti. Kemudian ini langsung kita bagi ya, tanpa menambahkan X pangkat 3 dan juga X pangkat 2. Biar nanti tahu dia kelemahannya di mana. Ini dibagi dengan X kuadrat min 1. Oke, seperti biasa X pangkat 4 dibagi X kuadrat jadinya adalah X kuadrat dikalikan gitu ya. Nah, ini menjadi X pangkat 4 min X pangkat 2. Kemudian kan ini dikurangi. Nah, inilah yang hati-hatinya itu harus di sini. Jadi X pangkat 4-nya oke, dia menjadi 0. Tapi setelah itu, ini yang hati-hati. Karena yang di atas itu nggak memiliki X pangkat 2, sedangkan yang di bawah ada X pangkat 2-nya. Itu hati-hati langsung menuliskannya menjadi min X pangkat 2. Seharusnya dia adalah plus X pangkat 2. Nah, itulah. Jadi untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu. Oke, itulah pembahasan kita terkait dengan pembagian pada suku banyak, menentukan hasil dan juga sisa. Kemudian nanti untuk video berikutnya kita akan coba membahas masih tentang pembagian, yaitu ada salah satu metode di dalam pembagian yang dinamakan dengan metode Horner. Nah, silakan jika ada pertanyaan juga teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.